Kami memandang sangat perlu praktik ini karena ini perlu dilakukan penindakan karena ini merupakan ancaman serius karena dua hal yang utama. Dari sudut pandang keamanan masyarakat, penampung seperti ini menjadi nafas bagi para pelaku pencurian di hulu selama ada jalur penjualan yang aman. Aksi pencurian motor di masyarakat akan terus berulang. Dari sudut pandang kerugian negara, penyelundupan kendaraan secara ilegal jelas merugikan negara di sisi hilangnya potensi penerimaan pajak dan biaya keluar, serta merusak iklim usaha otomotif yang sehat. Langkah ini menjadi komitmen utama Polda Metro Jaya untuk memutus mata rantai kejahatan kendaraan bermotor dari hilir hingga ke hulu demi melindungi hak milik masyarakat. Untuk penjelasan lebih mendalam terkait kronologi penangkapan, identitas tersangka, pasal yang dipersangkakan, serta langkah-langkah pengembangan selanjutnya, kami persilakan Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan secara teknis. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, siang hari ini kami akan menginformasikan terkait keberhasilan yang sudah diperoleh oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sehubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobaik 26, yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan. Tersangka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, seperti faktur, sertifikat NIK atau VIN, title kendaraan. Kemudian juga tersangka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah melekat terhadap kendaraan tersebut perikatan fidusia. Beberapa dugaan tindak pidana yang tersangka lakukan, diantaranya tindak pidana dengan ancaman pidana 6 tahun, yaitu tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 391 KUH pidana. Kemudian tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUH pidana. Tindak pidana penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dengan pasal 591 KUH pidana. Dan juga tindak pidana menjadikan kebiasaan membeli, menukar, menerima jaminan gadai, menyimpan dan menyembunyikan, di mana diatur dalam pasal 591 KUH pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun. Selanjutnya juga tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 607 KUH pidana. Juga kami terapkan dengan pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Juga kami gunakan pasal mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan benda yang menjadi jaminan objek fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Kemudian juga
kami terapkan pasal penggunaan atau mengungkap data pribadi secara melawan hukum dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 2, junto pasal 67 ayat 2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun jumlah kendaraan yang diamankan yang sudah terjual selama durasi pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh tersangka dari sejak tahun 2022 sekitar 99.000 unit kendaraan bermotor roda 2. Yang hari ini kami amankan adalah 1.499 unit. Perbuatan tersangka dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian negara dikarenakan sejumlah sepeda motor yang berasal dari pengalihan atau dari perbuatan yang ilegal ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah 177 miliar, di mana itu adalah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari penjualan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian juga dapat berpotensi merugikan masyarakat, di mana data masyarakat atau data KTP masyarakat yang digunakan oleh jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi atau mengaktifkan jaminan fidusia atau mengaktifkan pinjaman, ini masyarakat tidak bisa menggunakan data pribadinya kembali karena data tersebut bermasalah. Ini kerugian yang bisa ditimbulkan atau timbul terhadap masyarakat yang KTP-nya atau data pribadinya digunakan oleh jaringan pelaku. Atau ketika data pribadi tersebut atau KTP tersebut digunakan oleh jaringan pelaku untuk aplikasi pembiayaan, kemudian yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban pembayarannya, ini berpotensi terkena BI checking. Karena modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan KTP tersebut, selanjutnya kendaraan dibawa atau dijual untuk diekspor ke luar Indonesia. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini adalah upaya kami juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga dan gunakan data pribadi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan bijak dan beradab. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa kami saat ini sudah menetapkan terhadap salah satu tersangka dengan inisial WS, dan kami terus akan mengembangkan penegakan hukum atau pengungkapan tindak pidana ini pada jaringan baik itu penyedia kendaraan bermotornya, kemudian pengepulnya maupun eksportirnya. Kami terus akan melakukan pendalaman terhadap jaringan ini karena ini merupakan satu jaringan yang bersifat kolaboratif. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Subdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penjelasan yang komprehensif. Kami juga akan membuka ruang pertanyaan kepada rekan-rekan untuk melengkapi informasi kepada rekan-rekan semua. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan? Silakan, Mas. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya Edwin dari Kompas TV. Pak,
izin bertanya terkait dengan jaminan fidusia yang kemudian bisa memberikan dampak ke masyarakat. Nah, ada tindak lanjut nggak? Mungkin bekerja sama dengan direktorat lain, karena kita tahu ini berarti kan harus dipulihkan supaya masyarakat bisa kemudian nanti ke depan siapa tahu dia ingin menggunakan jaminan fidusia tersebut. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ini untuk WS ini berarti masih satu tersangka saja atau udah ada tersangka lain, dan kira-kira kalau dilihat dari orang-orang yang mungkin bisa masuk ke dalam daftar tersangka ini, ada berapa orang yang terlibat sampai sekarang? Terima kasih banyak. Baik, langsung Bang. Ya. Baik, terima kasih. Pertama terkait dengan tadi yang dipertanyakan sehubungan dengan data pribadi yang digunakan untuk jaminan fidusia. Tentunya kami berbuat dan bertindak adalah untuk masyarakat. Sehingga kami akan semaksimal mungkin meluruskan dan berkolaborasi dengan instansi lain atau dengan pihak lain yang sehubungan yang terhubung dengan penggunaan data pribadi tersebut, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Yang paling utama tentunya itu kami akan lakukan penegakan hukum untuk menjaga data pribadi masyarakat ini bisa selalu digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan tersangka yang sudah kami tetapkan. Saat ini memang kami baru menetapkan 1 orang, namun tidak menutup kemungkinan terhadap jaringan yang lainnya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, ini adalah bentuk jaringan, sehingga kami terus melakukan pendalaman dan ada dugaan keterlibatan tersangka yang lainnya, baik itu dari penyedia kendaraannya, kemudian pengepulnya, maupun pengekspornya yang melakukan kegiatan ekspor kendaraan tersebut ke luar negeri. Terjawab ya, Mas ya? Belum. Belum, kita masih lakukan pemeriksaan ya.